Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan ulangan pasal 19. Bagian ini membicarakan dua hal yang tampaknya sederhana, batas tanah dan kesaksian di pengadilan. Namun keduanya mempunyai satu kesamaan besar. Tuhan sedang mengajarkan umat-Nya untuk menghormati kebenaran, hak sesama, dan keadilan. Ayat 14 berkata, "Janganlah engkau menggeser batas tanah sesamamu." Pada zaman Israel kuno, batas tanah ditandai dengan batu. Memindahkan batu itu beberapa meter saja dapat membuat tanah seseorang bertambah, sementara tanah tetangganya berkurang. Mungkin tidak ada yang melihat, mungkin dilakukan pada malam hari, mungkin hanya sedikit demi sedikit, tetapi Tuhan melihat. Disinilah kita belajar, integritas diuji bukan hanya ketika banyak orang melihat, tetapi terutama ketika kita mempunyai kesempatan memperoleh keuntungan melalui ketidakjujuran. Menggeser batas tanah pada dasarnya adalah mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Masalahnya bukan sekedar batu, masalahnya adalah hati yang berkata, kalau saya bisa mendapatkan lebih banyak tanpa diketahui, mengapa tidak? Inilah akar banyak ketidakadilan. Manusia ingin memperbesar bagiannya dengan memperkecil bagian orang lain. Bentuknya hari ini tentu berbeda. Mengurangi hak karyawan, memanipulasi laporan, mengambil keuntungan yang bukan hak kita, menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan kelemahan orang lain, bahkan mengambil penghargaan atas pekerjaan yang sebenarnya dilakukan orang lain. Prinsipnya sama, jangan memperbesar bagian kita dengan merampas bagian sesama. Orang percaya harus dapat berkata, saya lebih baik kehilangan keuntungan daripada kehilangan integritas. Sebab tidak semua keuntungan adalah berkat. Jika sesuatu diperoleh melalui ketidakjujuran, kita tidak dapat menyebutnya berkat Tuhan. Ada sesuatu yang menarik tentang batas tanah. Batu itu tidak perlu dipindahkan 100 meter, cukup sedikit. Kemudian sedikit lagi, lalu sedikit lagi. Setelah beberapa waktu, batasnya sudah jauh bergeser. Begitu pula dengan kehidupan rohani. Jarang sekali seseorang meninggalkan kebenaran dalam satu keputusan besar. Biasanya dimulai dari kompromi kecil. Hanya kali ini tidak terlalu serius. Semua orang juga melakukannya. Yang penting tidak merugikan terlalu banyak. Sedikit demi sedikit batas moral bergeser. Yang dahulu membuat hati gelisah, sekarang dianggap biasa. Yang dahulu kita disebut dosa, sekarang kita beri nama lain supaya terdengar lebih dapat diterima. Karena itu kita perlu bertanya, adakah batas yang perlahan-lahan sedang saya geser dalam kehidupan saya? Kemudian Musa berbicara mengenai kesaksian. Ayat 15 berkata, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Prinsipnya jelas, jangan menghukum seseorang hanya berdasarkan satu tuduhan yang belum teruji. Ini bukan berarti satu laporan harus diabaikan. Tuduhan serius terhadap seseorang tetap harus diperiksa dengan sungguh-sungguh dan pihak yang rentan
harus dilindungi. Tetapi pemeriksaan harus mencari kebenaran. Ada perbedaan antara mendengar laporan dan langsung menjatuhkan vonis. Saudara, prinsip ini sangat relevan pada zaman media sosial. Seseorang dapat dituduh hari ini, beberapa menit kemudian berita menyebar. Beberapa jam kemudian ribuan orang sudah memberikan hukuman moral. Padahal mungkin belum ada pemeriksaan yang memadai. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjadi bagian dari budaya yang mudah menghukum berdasarkan kabar yang belum jelas. Amsal 18 ayat 17 mengingatkan bahwa orang yang pertama menyampaikan perkaranya tampaknya benar sampai pihak lain datang dan memeriksanya. Karena itu, dengarkan sebelum menyimpulkan, periksa sebelum menyebarkan, cari kebenaran sebelum menghakimi. Musa kemudian membahas saksi palsu. Jika seseorang dengan sengaja memberikan kesaksian palsu untuk mencelakakan orang lain, perkara itu harus diperiksa dengan sungguh-sungguh. Mengapa begitu serius? Karena sebuah kebohongan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Nama baik dapat dirusak, keluarga dapat hancur, pelayanan dapat berhenti, hubungan dapat terputus. Semuanya dapat terjadi karena kesaksian yang tidak benar. Itulah sebabnya perintah ke-9 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, membunuh karakter seseorang melalui fitnah juga merupakan dosa yang serius. Dan tragisnya, kadang-kadang fitnah dibungkus dalam bahasa rohani. Saya hanya menyampaikan supaya didoakan. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah penyebaran cerita yang belum tentu benar. Kita perlu berhati-hati. Jangan menjadikan permohonan doa sebagai pintu masuk gosip. Ayat 21 berisi kalimat yang terkenal, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seringkali ayat ini dipahami sebagai perintah untuk membalas dendam. Padahal konteksnya justru sebaliknya. Prinsip ini diberikan kepada sistem peradilan supaya hukum tidak melampaui kesalahan. Jika seseorang menyebabkan kerugian tertentu, hukuman harus proporsional. Jangan karena seseorang melukai kita sedikit, kita membalas 10 kali lebih besar. Jadi hukuman ini sebenarnya membatasi pembalasan. Kemudian Tuhan Yesus membawa prinsip ini lebih dalam khotbah di bukit. Dalam relasi pribadi, murid Kristus tidak boleh hidup dengan semangat balas dendam. Yesus berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya, ada perbedaan antara keadilan publik dan pembalasan pribadi. Keadilan perlu ditegakkan, tetapi dendam harus diserahkan kepada Tuhan. Saudara, ketika membaca tentang saksi palsu, kita langsung teringat kepada Yesus. Ketika Yesus diadili, saksi-saksi palsu muncul untuk menuduhnya. Dia yang adalah kebenaran justru menjadi korban kebohongan. Dia yang tidak pernah berdosa diperlakukan seperti penjahat. Namun Yesus tidak membalas dengan kejahatan. Di kayu salib ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Inilah keindahan Injil. Kristus mengalami ketidakadilan manusia supaya kita yang bersalah dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dia dihukum meskipun tidak bersalah. Kita dibenarkan meskipun bersalah. Bukan karena Allah mengabaikan dosa kita,
tetapi karena Kristus menanggung hukuman itu menggantikan kita. Karena itu, orang yang telah menerima pembenaran melalui Kristus dipanggil menjadi manusia yang mencintai kebenaran. Jangan memindahkan batas, jangan mengambil hak orang lain, jangan memanipulasi fakta, jangan menyebarkan tuduhan yang belum terbukti, jangan memakai kebohongan untuk memenangkan konflik, dan jangan membalas dendam. Dunia mungkin berkata, yang penting menang. Firman Tuhan berkata, yang penting benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang mempertahankan integritas membuat kita kehilangan keuntungan. Tetapi kehilangan keuntungan jauh lebih baik daripada kehilangan hati nurani yang bersih. Renungan hari ini mengajarkan bahwa Allah memanggil umat-Nya untuk menjaga batas kebenaran. Jangan memperbesar keuntungan dengan mengambil hak orang lain. Jangan mengubah fakta demi kepentingan pribadi. Dan jangan menghukum seseorang berdasarkan tuduhan yang belum teruji. Kristus sang kebenaran sendiri pernah menjadi korban kesaksian palsu demi menyelamatkan kita. Karena itu orang yang telah dibenarkan olehnya dipanggil untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya dalam perkataan, keputusan, dan seluruh kehidupannya. Pertanyaan refleksi bagi kita. Adakah kompromi kecil yang selama ini kita biarkan sehingga batas kebenaran dalam hidup kita perlahan mulai bergeser? Ketika menerima berita buruk tentang seseorang, apakah kita mencari kebenaran terlebih dahulu atau mudah percaya dan meneruskannya kepada orang lain? Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dan benar, terima kasih karena di dalam Yesus Kristus kami telah menerima kasih karunia dan pembenaran yang tidak layak kami terima. Periksalah hati kami, tunjukkan jika ada batas kebenaran yang mulai kami geser demi keuntungan, kenyamanan, kedudukan, atau kepentingan pribadi. Jagalah mulut kami dari kebohongan, fitnah, gosip, dan perkataan yang merusak sesama. Berikan kepada kami keberanian untuk berkata benar, sekalipun harus membayar harga. Ketika kami diperlakukan tidak adil, jauhkan kami dari dendam dan mampukan kami menyerahkan penghakiman kepadamu. Jadikan kami umat yang dikenal karena kejujuran, keadilan, dan integritas, sehingga melalui hidup kami, nama Yesus Kristus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.